Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Devi Kusmawati dengan NPM 20752008. Saya Yuyun Kurniawati dengan NPM 20752036. Dan saya Zumrotun dengan NPM 20752037. Baiklah, kami akan menjelaskan mengenai analisis metode Cummins pada kasus ekspor barang perhiasan dan barang berharga berdasarkan negara tujuan. Dengan rincian, yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat analisa dan pembahasan, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Ekspor adalah barang-barang dari suatu negara yang dikirim ke negara lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang didapatkan dari kegiatan ekspor antara lain yaitu untuk memperkenalkan produk lokal ke negara lain, meningkatkan perekonomian negara, menambah devisa negara, menjaga kestabilan harga di dalam negeri, mengurangi pengangguran, menambah rasa bangga dan cinta terhadap produk dalam negeri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, data mining adalah salah satu metode pengolahan data yang tidak memiliki label, yang berfungsi untuk menemukan pola yang tersembunyi dari data tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang baru. Algoritma Cummins merupakan metode non-hierarkial yang pada awalnya mengambil sebagian dari banyaknya komponen dari populasi untuk dijadikan pusat klaster awal. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan peneliti membagi data tersebut menjadi dua kelompok, yaitu untuk memberikan masukan terhadap pemerintah maupun perusahaan-perusahaan untuk dapat memprioritaskan negara-negara yang memiliki minat tertinggi terhadap perhiasan Indonesia, serta dapat mencari tahu daya tarik yang ada di negara yang memiliki minat perhiasan yang rendah, sehingga produk perhiasan dapat memiliki ciri khas tersendiri di berbagai negara yang diekspor sesuai dengan daya tarik di negara tersebut. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Salah satu metode yang cukup banyak dipakai adalah clustering. Clustering artinya membagi data yang tidak memiliki label menjadi beberapa kelompok. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, jumlah ekspor berat bersih, dan yang kedua, nilai free on board atau FOB. FOB adalah penyerahan barang yang dilakukan di atas kapal yang selanjutnya akan melakukan pengangkatan barang. Data ekspor perhiasan dan barang berharga menurut negara tujuan utama akan diolah dengan menggunakan clustering yang dibagi menjadi dua klaster, yaitu klaster tingkat ekspor tinggi dan klaster tingkat ekspor rendah. Selanjutnya yaitu analisa dan pembahasan. Pada proses ekspor perhiasan dan barang berharga menurut negara tujuan utama dalam melakukan clustering, data yang telah diterima dihitung terlebih dahulu pada tahun 2012 sampai 2017. Hasil data yang diperoleh berdasarkan jumlah dua kriteria penilaian, yaitu berat bersih dan nilai FOB. Selanjutnya, untuk iterasi 1, yaitu mengalokasikan setiap data pada sentroid terdekat. Kemudian diakumulasikan menggunakan dua kriteria, yaitu berat bersih dan nilai free on board atau FOB, seperti yang tertera di tabel di atas. Selanjutnya, untuk hasil sentroid setiap klaster. Untuk menentukan titik klaster dapat menggunakan nilai terbesar atau maksimum untuk klaster tingkat ekspor tinggi atau C1, dan nilai terkecil atau minimum untuk klaster tingkat ekspor rendah. Nilai sentroid tersebut yaitu
Kelompok 1 untuk neto yaitu 6.657,4 dan untuk FOB 260.792,2. Sedangkan kelompok 2 untuk neto yaitu 41,5 dan untuk FOB 1.295.592,2. Dengan menggunakan sentroid tadi, maka akan didapat dua klaster. Proses perhitungan klaster dilakukan dengan mengambil nilai terkecil dari setiap data yang telah diolah menghasilkan iterasi 1. Hasil iterasi 1 diperoleh yang pertama pada klaster 1, yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, India, Australia, Italia, dan negara lainnya. Untuk klaster 2 yaitu Swiss, Singapura, Hong Kong, Uni Emirat Arab, dan Taiwan. Iterasi 2 mengalokasikan setiap data pada sentroid terdekat. Iterasi akan terus dilakukan sampai pengelompokan data sama dengan pengelompokan data pada iterasi sebelumnya. Untuk menghitung hasil sentroid setiap klaster pada iterasi 2 harus menggunakan data yang sebelumnya. X berarti neto dan Y berarti nilai FOB. Untuk hasil dari K1FX yaitu 8.221, K1FY 2.056.897,30, K2FX diperoleh 1.221,70 dan K2FY 10.637.150,70. Lalu memperoleh hasil sentroid setiap klaster pada sentroid fitur X, klaster 1 diperoleh 1.370,17, sentroid X klaster 2 diperoleh 240,34 dan sentroid Y klaster 1 memperoleh 340.816,22. Sentroid Y klaster 2 memperoleh 2.127.430,14. Pada iterasi 2 diperoleh pengelompokan data baru. Klaster 1 yaitu Uni Emirat Arab, Afrika Selatan, Amerika Serikat, India, Australia, Italia, dan negara lainnya. Sementara pada klaster 2 meliputi Swiss, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan. Iterasi 3 mengalokasikan setiap data pada sentroid terdekat. Untuk menghitung hasil sentroid setiap klaster pada iterasi 3 harus menggunakan data yang sebelumnya. Untuk hasil dari K1FX yaitu 8.263,20, K1FY 3.127.734,60, K2FX diperoleh 1.169,50 dan K2FY 9.566.313,40. Lalu memperoleh hasil sentroid setiap klaster. Pada sentroid fitur X klaster 1 diperoleh 1180,46, sentroid X klaster 2 diperoleh 292,30 dan sentroid Y klaster 1 memperoleh 444.819,23. Sentroid Y klaster 2 memperoleh 2.391.578,35. Pada iterasi 3 diperoleh pengelompokan data baru klaster 1 yaitu Uni Emirat Arab, Afrika Selatan, Taiwan, Amerika Serikat, India, Australia, Italia, dan negara lainnya. Sementara pada klaster 2 meliputi Swiss, Singapura, dan Hong Kong.
Selanjutnya iterasi 4, yaitu mengalokasikan setiap data pada sentroid terdekat. Yang berikutnya, untuk menghitung hasil sentroid setiap klaster pada iterasi 3 harus menggunakan data yang sebelumnya. Untuk hasil dari K1fx yaitu 8.304,70, K1fy 4.423.326,80, K2fx diperoleh 1.128 dan 2fy 8.270.721,20. Lalu untuk memperoleh hasil sentroid setiap klaster, pada sentroid fitur X, klaster 1 diperoleh 1038,09, sentroid X, klaster 2 diperoleh 376, dan sentroid Y, klaster 1 memperoleh 552.915,85, sentroid Y, klaster 2 memperoleh 2.756.907,07. Dan selanjutnya, pada iterasi 4, diperoleh pengelompokan data sudah sama dengan iterasi sebelumnya. Klaster 1 yaitu Uni Emirat Arab, Afrika Selatan, Taiwan, Amerika Selatan, India, Australia, Italia, dan negara lainnya. Sementara pada klaster 2 meliputi Swiss, Singapura, dan Hong Kong. Proses Cummins berhenti karena pengelompokan sudah sama pada iterasi sebelumnya. Dari data ekspor perhiasan dan barang berharga menurut negara, tujuan diperoleh klaster ekspor tingkat tinggi atau C1, yaitu Uni Emirat Arab, Afrika Selatan, Taiwan, Amerika Selatan, India, Australia, Italia, dan negara lainnya. Sementara pada klaster ekspor tingkat rendah atau C2 meliputi Swiss, Singapura, dan Hong Kong. Proses Cummins berhenti karena pengelompokan data sudah sama pada iterasi sebelumnya. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penilaian terhadap hasil ekspor perhiasan dan barang berharga menurut negara tujuan utama, maka dapat diperoleh metode Cummins dapat diterapkan. Data dikelompokkan menjadi 2, klaster ekspor perhiasan tingkat tinggi C1 dan klaster ekspor perhiasan tingkat rendah C2. Dengan menggunakan nilai sentroid awal, untuk ekspor tingkat tinggi sebesar 6.657,4 dan ekspor tingkat rendah 41,5. Metode Cummins clustering pada penelitian ini menghasilkan 4 iterasi, sehingga diperoleh hasil akhir yaitu klaster ekspor perhiasan tingkat tinggi terdapat pada negara Uni Emirat Arab, Afrika Selatan, Taiwan, Amerika Serikat, India, Australia, Italia, dan negara lainnya. Sedangkan klaster ekspor perhiasan tingkat rendah yaitu Swiss, Singapura, dan Hong Kong. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Artikel tersebut diambil dari A. Mawadah, WP Agus, W. Anjar, dan Saifullah dengan judul Analisis Metode Cummins pada Kasus Ekspor Barang Perhiasan dan Barang Berharga Berdasarkan Negara Tujuan pada halaman 476 sampai 482 pada tahun 2019 secara online yang tersedia pada link yang tertera di bawah yang kita akses pada tanggal 11 Juli tahun 2022. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis metode Cummins clustering. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.